Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Memang kondisinya seperti ini Bu. Kita harus lebih menjaga diri, terutama diri sendiri, keluarga. Mungkin sebelum kita mulai acara IHT, kita awali dulu dengan berdoa, nggih. Jadi mungkin Bu Nur Aida bisa memimpin berdoa. Ya, terima kasih. Monggo para Ibu, sebelum kita memulai kegiatan IHT yang akan disampaikan Bu Siti Juwaria nanti, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, monggo Bu Siti. Terima kasih Bu Nur Aida. Ibu-ibu pasti tadi malam sudah belajar yang sudah membuka modul. Hari ini kita akan belajar mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bentar, saya share materinya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, prinsip pengembangan ini, kurikulum satuan pendidikan ada 5 prinsip. Jadi yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Prinsip yang kedua adalah kontekstual, di mana kontekstual ini bahwa prinsip pengembangan kurikulum operasional harus menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja di industri. Sedangkan prinsip yang ketiga dari pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah prinsip esensial. Nah, esensial itu bagaimana? Esensial itu ketika semua unsur informasi penting dan utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dalam dokumen tersebut, sehingga dokumen tersebut harus memiliki beberapa prasyarat seperti bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain, sehingga dokumen ini intinya itu tidak terlalu tebal tapi isinya bisa padat. Kemudian dokumen itu tidak perlu membuat kembali misalnya lampiran komponen seperti CP, struktur. Nah, dalam dokumen kurikulum operasional ini. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu yang keempat adalah akuntabel, di mana akuntabel ini prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian yang kelima, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, organisasi, berbagai sentra, industri, dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Oke.
profil pelajar Pancasila itu sebagai acuan nanti dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Jadi, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar nanti. Pelajar dengan profil apa kompetensi yang apa yang diinginkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Jadi, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila itu nanti harus memenuhi ke-6 dimensi. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Nah, penjelasan ini ada menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai apa? 1. Tujuan jangka panjang sebagai proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Nah, itu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang perlu kita diskusikan, Ibu-Ibu, pada pagi ini, bagaimana prinsip yang sudah saya paparkan 5 ini, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kemudian bisa kita diskusikan, apakah prinsip ini bisa diterapkan di sekolahnya Bapak Ibu. Nah, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya, karena di sini kita ada 4 kelompok, Bu Ista, Bu Nur Aida, Bu Nurul Ilma, dan Bu Nurul Hidayati. Monggo kita diskusikan apakah 5 prinsip ini bisa diterapkan atau contohnya di sekolah Bapak Ibu. Saya kasih waktu 10 menit ya. Iya. Oke, karena waktunya sudah 10 menit. Karena waktunya sudah 10 menit, monggo kita awali dengan kelompok A dari Bu Nurul Ilma. Menurut Bu Nurul Ilma, apakah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, 5 ini, bisa diterapkan di sekolah Bu Nurul? Ya, terima kasih Bu Siti atas waktu dan kesempatannya yang diberikan dari yang panjenengan paparkan. Insya Allah gitu nggih. Memang butuh mengawali lagi ngoten ya Bu Siti ya. Karena ini adalah konsep yang baru tapi tidak semuanya baru, butuh apa ya, butuh ini kesamaan pemahaman dulu antar warga di sekolah, terutama di satuan pendidikan, terutama di Siti, gurunya, kepala sekolahnya, yayasannya, itu terkait dengan memahami operasional kurikulumnya ini. Kemudian nanti kalau di satuan pendidikan sudah bisa memahami, baru kita akan menggabungkan dari siswanya yang ini ada mengacu pada peserta didik, apakah yang sudah kita tetapkan tadi memang kita sesuaikan dengan hasil angket mohon Ibu Siti ya. Nah, insya Allah dengan cara-cara yang seperti ini pasti bisa diterapkan di sekolah. Cuman memang karena ini adalah paradigma yang baru, konsep yang baru, maka nantinya sekolah kami butuh untuk mempelajari lebih dalam lagi, untuk mengevaluasi lagi mana yang di dalam kurikulumnya itu belum
sesuai dengan prinsip-prinsip operasional kurikulum tadi. Kalau sudah ada berarti dipertahankan, yang belum ada berarti diadakan. Insya Allah bisa Bu Siti, tapi harus dengan perjuangan. Ngoten Bu Siti, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul Irma. Jadi kalau Bu Nurul Irma itu eh, me- memperbaiki menyebar angket dulu. Apakah ada di sana prinsip ini? Kalau sudah tersedia, sudah ada di sana, maka akan diteruskan. Kalau ternyata ada perlu perbaikan, maka akan diperbaiki. Gitu nggih Bu Nurul nggih? Betul Bu Siti, betul. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Saya Bu. Bu Ista, monggo Bu Ista. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Bu Nurul Irma, bahwa penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu yang memang harus didasarkan pada terutama karakteristik peserta didik kita, Bu. Baru di sana nanti kita bisa mengembangkan atau punya gambaran bagaimana kurikulum nanti kita terapkan di satuan pendidikan. Karena yang terpenting di pembelajaran yang kita sekarang ini bahwa semuanya berpusat pada peserta didik. Maka karakteristik peserta didik itu yang harus kita utama yang kita ketahui terlebih dahulu. Gitu Bu. Mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Bu Ista. Jadi Bu Ista lebih menekankan kepada karakteristik peserta didik. Apakah ini perlu untuk ditingkatkan? Apa yang harus ditambahkan agar prinsip tadi pengembangan kurikulum bisa tercapai? Gitu nggih Bu Ista nggih? Oke. Untuk kelompok selanjutnya mungkin Bu Nur Aida bisa mendiskusikan, memaparkan hasil diskusinya mengenai penerapan 5 prinsip ini di sekolah Bu Nur Aida. Terima kasih Bu Siti atas waktu dan kesempatannya. Dari kelompok kami, tadi kami diskusikan untuk penerapan prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah di satuan pendidikan itu sangat bisa kami lakukan, terutama pada poin yang kedua itu prinsip pada kontekstual gitu ya. Jadi karena ciri khas dari sekolah kami atau dari satuan pendidikan kami itu di program di jurusan pariwisata dan hotel ya Bu. Jadi ada pariwisata, hotel, kemudian kesehatan. Itu jadi ada semacam pembelajaran tambahan untuk anak-anak menyesuaikan dengan programnya. Jadi di situ diberikan ada pelajaran, ada mapel Mandarin, bahasa Mandarin dan bahasa Jepang kalau di sekolah kami. Jadi itu tambahannya. Begitu Bu Siti, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Aida. Mungkin untuk kelompok yang terakhir dari Bu Nurul Hidayati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Siti. Kalau di sekolah kami itu mungkin perlu penyesuaian lagi ya untuk menerapkan kurikulum operasional sekolah. Jadi nanti di sekolah kami itu mengevaluasi kurikulum yang telah ada sebelumnya dengan kurikulum operasional sekolah. Nah, nanti yang sesuai dengan kurikulum operasional sekolah masih tetap dilanjutkan, kemudian yang tidak sesuai mungkin nanti diganti seperti pada visi misinya seperti itu, Ibu. Kalau hasil diskusi dari kelompok kami tadi seperti itu. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Nurul Hidayati. Jadi berdasarkan hasil diskusi beberapa kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa 5 prinsip ini bisa diterapkan di sekolah. 1, bisa dengan dengan kuesioner untuk mengetahui kesiapan siswa, guru. Kemudian kita lebih menekankan kepada karakter peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah seperti yang dikatakan Bu Nur Aida, akan memberikan jam tambahan tertentu agar apa yang pencapaian peserta didik itu dapat tercapai. Oke. Ada pertanyaan, Ibu-ibu?
mengenai materi pagi ini yang kita bahas? Kalau tidak ada pertanyaan, maka IHT kali ini bisa kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu bisa melihat di LMS mengenai materi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.